Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Taurus. Oke, mari kita lihat hal apakah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Dan setelah itu kita juga akan melihat tentang perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Oke. Dan seperti biasa ini merupakan ramalan umum, jadi kalau ramalannya tidak sesuai dengan situasi kalian, jangan dipaksakan, oke? Kalian harus belajar untuk menggunakan intuisi sendiri. Oke, Taurus. Dan seperti biasa, ini buat kalian semua yang masih setia di dalam channel ini, terima kasih banyak buat waktu dan supportnya kalian. Dan buat kalian yang baru bergabung, selamat bergabung. Saya harap kalian semua mendapatkan apa yang kalian cari selama ini. Oke, Taurus. Hal yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Hal yang perlu Taurus ketahui untuk saat ini. Thank you. Abundance, good job, Taurus. Be open to receiving. Jadi Taurus, kalian diingatkan kembali bahwa kalian akan mendapatkan banyak rezeki, banyak keuntungan, banyak kebahagiaan. Jadi be open to receiving. Receiving artinya kalian disuruh untuk membuka energinya kalian. Jadi berhentilah kalian bilang, tidak mungkin saya bisa mendapatkan pekerjaan ini, tidak mungkin saya bisa menikah dengan orang ini, tidak mungkin dia mencintai saya, dan sebagainya. Hentikan pikiran kalian itu, bukalah energi kalian dan bilang, oke, saya sudah melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya saya, apakah di dalam pekerjaan kalian, ataukah berhubungan dengan seseorang di sini. Jadi cobalah kalian bilang, saya sudah melakukan hal yang terbaik di dalam hidupnya saya. Saya yakin ilahi akan memberikan hal yang terbaik juga buat diri saya. Seperti itu. Daripada kalian bilang, oh tidak mungkin saya dapat rezeki, tidak mungkin saya bisa ini, tidak, dan sebagainya. Oke? Thank you. Dan di saat kalian diberikan rezeki lebih, ataukah diberikan kebahagiaan, misalnya kemarin kalian bersedih, terus hari ini jiwanya kalian sedikit tenang dan kalian sudah bisa sedikit tersenyum dan sebagainya, jangan lupa bilang terima kasih karena kalian sudah dilewatkan atau kalian sudah dibantu untuk melewati ujian itu. Seperti itu, jangan lupa kalian di saat kalian sudah merasa tenang kembali, jangan lupa kalian bersyukur dan berterima kasih sudah diberikan ketenangan di dalam jiwanya kalian. Jadi seperti sering saya bilang, semakin banyak kalian bersyukur, semakin cepat jugalah kebahagiaan murni itu akan kalian dapatkan. Oke? Walau sekecil apapun hal itu, tetap bilang terima kasih. Oke. Dark and light. Harmony exists only with contrast. Jadi diingatkan, Taurus seperti tadi, kenapa kita bisa melihat cahaya ini? Karena kalian pernah di dalam kegelapan. Jadi kalian mengerti dunia kegelapan dan dunia yang terang seperti itu. Ini maksud dari kartu ini diingatkan kembali bahwa ada negatif, ada positif, ada kesedihan, ada kebahagiaan, ada kehancuran, ada juga perbaikan seperti itu. Jadi kalau Taurus saat ini misalnya kalian merasa di dalam dunia kegelapan, apakah bersama seseorang ataukah di dalam pekerjaannya kalian, diingatkan kembali setelah kalian melewati kegelapan ini, selama kalian tetap berusaha dan selalu bersyukur, kalian akan melihat cahaya ini. Agar kalian bisa keluar dari kegelapan ini, cepat-cepatlah kalian bersyukur, cepat-cepatlah kalian bilang bahwa kalian bisa melewati ujian ini. Misalnya jiwa kalian seperti tadi, seandainya jiwa kalian kurang tenang saat ini, percayalah, besok merupakan hari yang baru, percaya bahwa ilahi tidak akan selalu membiarkan kalian berada di dalam kegelapan ini. Selama kalian sudah berusaha dan selalu bersyukur. Oke?
Okay. Energetic shift. I'm dynamic and powerful. My mindset create my reality. Jadi di sini Taurus, law of attraction. Di sini diingatkan bahwa kalian orangnya powerful. Kalian memiliki banyak kekuatan di dalam dirinya kalian. Gunakanlah shift energi kalian. Kalau seperti tadi kalian merasa tidak mungkin saya bisa ini, tidak mungkin saya bisa itu, rubah pikiran kalian itu karena kalian memiliki power itu untuk mewujudkan apapun yang ingin kalian wujudkan. My mindset create my reality. Bagaimana pikiran kalian seperti law of attraction. Di sini bagaimana kita berpikir, hal itulah yang kita manifest. Hal itulah yang kita wujudkan. Kalau kalian ingin mewujudkan suatu cahaya di dalam hidupnya kalian, jadi lihatlah sesuatu ini dari segi yang positif. Oke? Atau ujian apapun yang kalian jalani saat ini, cobalah lihat dari sisi positifnya. Oke? Oke. Dan di sini Taurus kalian juga punya resilience. Obstacle are preparation for a greater accomplishment. Jadi obstacle artinya tantangan atau ujian. Are preparation for a greater accomplishment. Artinya ujian ini yang kalian dapatkan merupakan sesuatu yang membantu kalian untuk prepare atau untuk bersiap-siap menerima suatu hadiah yang mungkin kalian tidak pernah menyangka bahwa kalian akan mendapatkan hadiah itu. Seperti itu. Oke. Jadi biasanya ujian ini diberikan oleh ilahi karena sudah ada hadiah yang menunggu kalian. Maka dari itulah kartu ini mengingatkan kalian kembali semua ujian dan tantangan yang kalian rasakan saat ini atau yang kalian jalani saat ini, semua itu sebenarnya untuk menyiapkan kalian secara mentali, fisikal dan sebagainya dengan hal yang baru atau dengan suatu hadiah yang sangat positif. Oke, maka dari itulah jangan selalu bilang dia yang gini, dia yang itu. Selalu bersyukur, oke. Dia mengecewakan saya, apa yang bisa saya pelajari? Dan setelah kalian tahu, oh, dia mengajarkan saya untuk menjadi orang yang penyabar. Karena kalian mungkin dulu selalu, pokoknya kita harus nikah bulan ini, pokoknya kita harus nikah bulan itu. Terus orang ini mengajarkan kalian bersabar karena menikah bukanlah satu-satunya hal yang paling penting di dalam kehidupan ini. Seperti itu. Mungkin ada tugas lain yang perlu kalian jalani terlebih dahulu, terutama buat Taurus yang memiliki tugas secara spiritual di sini. Misalnya kalian ingin menjadi seorang guru ataukah orang guru yang mengajarkan tentang dunia spiritual, seorang yogis, seorang meditator, dan sebagainya. Atau mengajarkan orang untuk baca Al-Quran, kitab suci. Jadi mungkin tugas itu yang mesti kalian lakukan terlebih dahulu. Oke. Buat Taurus yang memiliki pasangan saat ini, kita akan lihat perasaan kalian terhadap satu sama lain untuk saat ini. Taurus, perasaan kalian terhadap satu sama lain. Kita akan lihat perasaan Taurus terlebih dahulu, dan setelah itu kita akan melihat perasaannya dia. Wow, thank you. Trust your intuition. Jadi kalian disuruh untuk mempercayai intuisi kalian. Jadi dengarkan intuisi kalian. Oke, that's too much. Mungkin ada banyak hal yang ingin Taurus ungkapkan di sini. Jealousy. Jadi seperti tadi, saya merasa mungkin orang ini dia mengajarkan kalian untuk berhenti merasa cemburu. Mungkin ada Taurus di sini, mungkin kalian orangnya cepat cemburu. Jadi orang ini mungkin hadir ke dalam hidupnya kalian untuk mengajarkan
kalian tentang tentang hal ini. Oke. Sorry guys, minum air. Oke. Thank you. Haunted. Jadi di sini Taurus biasanya, jadi kalian merasa bersalah dengan keputusan yang kalian ambil, dan energi bisa vice versa. Mungkin ini energinya dia, jadi siapapun yang mengambil keputusan untuk putus dengan seseorang hanya karena dia merasa cemburu, sekarang orang ini dia merasa menyesal dengan keputusan itu. Misalnya Taurus yang mengambil keputusan ini untuk putus dengan orang ini gara-gara kalian cemburu, dalam artian Tauruslah yang merasa dihantui dengan rasa bersalah saat ini. Oke. Friend support. Untuk saat ini mungkin Taurus kalian disuruh untuk minta bantuan minta bantuan kepada teman-temannya kalian atau orang di sekitar, orang-orang di sekitarannya kalian. Oke. Kemarin saya melihat video di sini tentang, karena saya sering bilang sama kalian, mungkin kalian bisa minta bantuan sama orang tua kalian tentang percintaan ini, ataukah dengan saudaranya kalian. Terus kemarin saya nonton video orang ini, sepertinya orang Cina atau Korea. Dia bilang perbedaan antara orang tua dari Asia dan orang tua dari Western style atau dari Western country, negara dari negara Barat. Jadi kalau di sini orang sudah biasa, kalau dia punya masalah tentang percintaan, tentang apapun di sini, sudah biasa buat mereka untuk datang ke orang tua mereka dan mengkomunikasikan, bilang, oh pacar saya kemarin dia berselingkuh dan saya melihat kejadian ini dan ya dia terus orang tua mereka akan memberikan saran, oke, ini yang mesti kamu lakukan, apakah kamu masih mencintai dia atau tidak. Seperti mereka selalu mensupport anaknya mereka. Tidak semua sih orang tua seperti itu di sini, tapi kebanyakan 80% orang tua di sini mereka selalu memberikan support buat anak-anaknya mereka di dalam menjalani kehidupan mereka, apakah di dalam percintaan, di dalam apapun di sini. Dan kalau orang Asia, orang tua Asia biasanya, kemarin saya melihat video cowok ini, dia sepertinya orang Korea ataukah orang dari Cina. Dia menunjukkan tentang bagaimana perbedaan antara orang tua Asia mengajarkan anaknya, terutama di dalam percintaan. Kalau kalian datang ke orang tua kalian dan menceritakan tentang percintaan, orang tua kalian akan bilang, oh ya sudah, lepaskan saja orang itu. Kenapa kamu membiarkan orang ini untuk menyakiti kamu? Cari saja yang lain, seperti itu. Seperti itulah tradisi orang Asia. Jadi saya sering lupa dan bilang sama kalian di sini, oke, mungkin kalian bisa minta bantuan. Kalau kalian tinggal di US dan orang tua kalian juga tinggal di negara barat, jadi mungkin orang tua kalian sudah mengerti. Tapi buat kalian yang masih memiliki tradisi di mana orang tua kalian dia tidak begitu terbuka dengan percintaan karena mereka tidak memiliki banyak pengalaman. Jadi jangan menyalahkan orang tua kalian. Oke? Mungkin kalian bisa minta bantuan sama saudaranya kalian ataukah teman-temannya kalian. Di sini friend support. Oke. Mari kita lihat energinya dia saat ini. Saya harap kalian mengerti maksud dari apa yang saya jelaskan tadi. Perasaannya dia saat ini. Thank you. Lessons. Jadi dia bilang, I'm learning my divine lessons and will soon be by your side. Untuk saat ini dia masih melewati suatu ujian, di mana ujian ini merupakan ujian yang diberikan oleh Ilahi. Jadi dia masih dalam proses
perbaikan diri atau dia masih dalam proses ujian di sini. Seperti masih di bangku sekolah. Oke, untuk melewati ujian ini. Dan dia juga bilang, secepat mungkin setelah saya melewati ujian ini, saya akan langsung datang ke Taurus. Itu yang dia bilang. Energinya dia bilang seperti itu. Oke. Dalam artian orang ini dia masih ada keinginan untuk bersatu dengan Taurus. Thank you. Strategizing. Jadi saat ini dia masih mencoba untuk mencari jalan yang terbaik sebelum dia datang kepada Taurus. Oke, jadi dia lagi mencoba untuk mencari ide di mana dia seperti membuat strategi agar di saat dia datang ke Taurus, Taurus tidak akan bisa bilang tidak. Oke. Drama. Jadi saat ini mungkin dia, seandainya kalian berpasangan dengan seseorang, apakah kalau Taurus berpasangan dengan orang yang masih single, mungkin dia memiliki banyak drama di dalam hidupnya dia dengan teman-temannya dia. Mungkin ada temannya dia yang cemburu melihat dia pacaran dengan Taurus, ataukah di tempat kerjanya dia. Tapi kalau Taurus berpasangan dengan seseorang yang sudah memiliki pasangan, dia memiliki masalah dengan pasangannya dia sendiri. Dan dia menginginkan untuk mengeluarkan diri dari situasinya itu. Fighting it. The harder I try to resist you, the weaker I seems to be. Jadi semakin dia berusaha untuk menolak kalian atau menahan energinya dia untuk mencintai kalian, semakin lemah jugalah energinya dia. Seperti itu. Itu yang dia rasakan saat ini. Jadi dia mencoba untuk menahan perasaannya dia untuk mencintai kalian saat ini. Oke. Mungkin dia masih dalam proses perbaikan diri. Mungkin dia memiliki energi maskulin yang tinggi, jadi walaupun dia sangat sayang sama Taurus, tapi dia tidak mau kelihatan lemah di depannya Taurus. Seperti itu. Terutama kalau Taurus yang, misalnya kalian yang mengambil keputusan untuk meninggalkan orang ini, maka dari itulah dia tidak mau seperti memelas perhatiannya kalian atau kasih sayangnya kalian. Dia tidak mau kelihatan lemah. Oke. Mari kita lihat hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Hal apa lagi kah yang perlu kalian ketahui untuk saat ini. Oke. Queen of Wands, dia in reverse atau dia terbalik. Jadi Queen of Wands kalau dia berdiri dalam artian orangnya sudah kuat, sudah independen, tidak peduli sama, bukan tidak peduli, tidak begitu tergantung sama energi orang lain. Dia tahu bahwa dirinya dia punya power, punya kekuatan untuk mewujudkan apapun yang ingin dia wujudkan. Tapi karena kartunya in reverse atau terbalik, dalam artian orang ini dia belum melihat kekuatan yang dia miliki. Apakah Taurus saat ini yang merasa kurang percaya diri mungkin? Jadi diingatkan kembali bahwa kalian memiliki power ini. Kalian bisa menjadi Queen of Wands ini. Oke, maka dari itulah kartu ini keluar untuk mengingatkan kalian bahwa kalian bisa menjadi orang yang mapan, kalian bisa menjadi orang yang kuat. Hanya saja kalian perlu mengetahui tentang tentang energinya kalian sendiri. Let's clarify Queen of Wands in reverse. Seven of Wands. Karena di sini mungkin kalian
secara emosional di sini mungkin kalian takut untuk membuka hatinya kalian karena kalian takut disakiti, takut dikecewakan. Biasanya kalau orang yang memiliki rasa seperti itu, takut dikecewakan, takut disakiti, begitu pula lah kebahagiaan murni ini. Mereka takut datang ke dalam hidupnya kalian karena kalian serba ketakutan. Oke, jadi janganlah kalian takut untuk seandainya kalian masih mencintai orang ini. Mungkin yang perlu kalian lakukan terlebih dahulu, belajarlah untuk menjadi Queen of One ini. Belajarlah untuk menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang independen, dan tidak takut kehilangan seseorang. Jangan tergantung sama energi orang lain. Dengan cara seperti itulah kalian akan bisa membuka emosionalnya kalian. Dan setelah kalian membuka emosionalnya kalian ini, disinilah kalian akan mendapatkan kebahagiaan murni itu. Okay, let's clarify 7 of Wands. Thank you. The Hierophant. The Hierophant biasanya orang yang sangat tertarik dengan dunia spiritual. Mungkin Taurus kalau saat ini kalian menutup diri dengan hal ini. Misalnya hati kalian sudah terpanggil untuk lebih banyak meditasi, lebih banyak berdoa, dan kalian menutupi diri kalian untuk melakukan hal itu. Hal itulah yang membuat kalian belum bisa menjadi Queen of Wands. Oke, jadi kalian mungkin masih perlu banyak mendekatkan diri dengan ilahi atau lebih banyak belajar tentang dunia spiritual. Let's clarify the Hierophant. 5 of Swords. Oke, mungkin mungkin kalian berpasangan dengan seseorang di mana orang ini dia selalu mengambil kesempatan dari kalian atau menyalahgunakan kebaikannya Taurus di sini. Hal itulah yang membuat kalian menutup diri dan kurang percaya dengan kekuatan ilahi atau kekuatan alam semesta. Let's clarify 5 of Swords. Thank you. The Chariot in reverse. Dan Temperance. Oke. Divine timing di sini sangat berperan penting dan juga untuk mendapatkan kesuksesan. Kenapa kalian belum mendapatkan kesuksesan ini? Karena The Chariot kalau dia berdiri dalam artian kesuksesan ini akan kalian dapatkan. Tapi karena dia in reverse atau dia terbalik, dalam artian kesuksesan ini masih ditutupi oleh ilahi. Karena Temperance merupakan kartu divine timing. Jadi divine timing maksudnya waktu ilahi. Ilahilah yang menentukan kapan kalian akan mendapatkan kesuksesan ini. Jadi siapa yang perlu kalian ajak berkomunikasi? Ilahi. Sama kalau kalian bekerja misalnya di suatu kantor, untuk mendapatkan bonus ini atau untuk mendapatkan kenaikan gaji ini, siapa yang perlu kalian hubungan yang baik di dalam kantornya kalian, manajernya kalian. Seperti itu. Seperti itulah juga perjalanan dari kehidupannya kita. Kalau kalian ingin mendapatkan kesuksesan itu, lebih banyak berkomunikasi dengan ilahi atau mendekatkan diri dengan ilahi, Tuhan Yang Maha Esa, alam semesta, siapapun yang kalian percaya. Oke? Oke. Mari kita dalami kembali tentang kalau kalian juga merasa takut seperti tadi, takut membuka hatinya kalian, begitu pula dengan kesuksesan ini, mereka takut datang ke dalam hidupnya kalian. Mari kita dalami tentang perasaannya dia terhadap Taurus saat ini. Perasaannya dia terhadap Taurus. Thank you. I see life differently now. Jadi dia bilang bahwa dia melihat kehidupan ini dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin dia sekarang yang lebih banyak berdoa atau lebih banyak meditasi daripada kalian. Lebih banyak mendekatkan diri dengan ilahi atau alam semesta, Tuhan Yang Maha Esa.
Do I still have a chance? Dia juga bertanya di sini apakah kesempatan itu masih ada buat dia. Thank you. I trusted you. Dia bilang bahwa dia percaya sama kalian. Your intellect arouses me. Dia juga bilang bahwa kalian Taurus mungkin orangnya pintar. Jadi dia bilang kepintarannya Taurus membuat dia sangat bangga kepada Taurus atau sangat bergairah memiliki Taurus. Thank you. I'm missing you. Dia juga bilang bahwa dia kangen untuk melihat Taurus atau ketemu sama Taurus. Dan seperti tadi dia mungkin menahan rasa kangennya dia. Thank you. I still have feelings for you. Dia juga bilang bahwa dia masih memiliki perasaan buat Taurus. I won't let you down. Dia bilang bahwa dia tidak akan mengecewakan kalian. I don't want to let you go. Dia bilang saya tidak mau melepaskan kamu. You let me down. Dia bilang kamulah yang mengecewakan kamu sudah mengecewakan saya. Seperti itu. Dia bilang sama Taurus. Oke, jadi itu yang kita dapat buat Taurus. Saya harap video ini bisa membantu kalian. Dan terima kasih lagi buat kalian semua. Terima kasih.